Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini sekarang saya mau menjelaskan apa itu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu Islam utama, yaitu ilmu tauhid, usuluddin, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid untuk bertugas membahas soal-soal i'tiqad, seperti i'tiqad mengenai ketuhanan, kerasulan, hari akhirat, dan lain-lain sebagainya. Ilmu fikih bertugas membahas soal-soal ibadah lahir, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Ilmu tasawuf bertugas membahas soal-soal yang bertalian dengan akhlak dan budi pekerti. Bertalian dengan hati, yaitu cara-cara ikhlas, khusyuk, tawadhu, muraqabah, mujahadah, sabar, ridha, tawakal, dan lain-lain. Ringkasnya, tauhid takluk kepada i'tiqad, fikih takluk kepada ibadah, dan tasawuf takluk kepada akhlak. Agama kita meliputi 3 unsur terpenting, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sebuah hadis menguraikan sebagai berikut. Pada suatu hari, kami, Umar bin Khattab dan para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih, rambutnya hitam sekali, dan tidak tampak tanda-tanda bekas perjalanan. Tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk berhadap dengan Rasulullah SAW. Kedua kakinya menghempit kedua kaki Rasulullah dan kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, beritahu aku tentang Islam." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan mengerjakan haji apabila mampu." Kemudian dia bertanya lagi, "Kini beritahu aku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya." Orang itu lantas berkata, "Benar, kini beritahu aku tentang ihsan." Rasulullah SAW berkata, "Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya walaupun engkau tidak melihatnya, karena sesungguhnya Allah melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang as-sa'ah atau azab kiamat." Rasulullah SAW menjawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang tanda-tandanya." Rasulullah SAW menjawab, Seseorang budak wanita melahirkan tuannya, orang-orang tanpa sandal, setengah telanjang, melarat, dan pengembala unta masing-masing berlomba-lomba membangun gedung-gedung bertingkat. Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Hai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Lalu aku, Umar, menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah SAW lantas berkata, "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Tentang Islam kita dapat temukan dalam ilmu fikih sasarannya syariat lahir, umpamanya sholat, puasa, zakat, naik haji, perdagangan, perkawinan, peradilan, peperangan, perdamaian, dan lainnya. Tentang iman kita dapat
temukan dalam ilmu-ilmu tauhid, usuluddin, sasarannya i'tiqad, akidah atau kepercayaan. Umpamanya, bagaimana kita keyakinan dalam hati terhadap Tuhan, malaikat-malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab suci, kampung akhirat, hari kebangkitan, surga, neraka, qada dan qadar. Tentang ihsan, kita dapat temukan dalam ilmu tasawuf. Sasarannya akhlak budi, pekerti, batin yang bersih, bagaimana menghadapi Tuhan, bagaimana muraqabah dengan Tuhan, bagaimana membuang kotoran yang melengket dalam hati yang mendinding hijab kita dengan Tuhan. Bagaimana tahalli, tajalli, inilah yang dinamakan sekarang dengan tasawuf. Setiap muslim harus mengetahui 3 unsur ini sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, dan memegang serta mengamalkannya sehari-hari. Pelajarilah 3 ilmu itu dengan guru-guru, dari buku-buku, tulisan, atau dalam jamaah, manhaj, metode atau perjalanan. Waspadalah, jika jamaah yang menolak dari salah satu dari ketiga ilmu itu, mereka akan memungkinkan ketidaksempurnaan hasil yang akan dicapai. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.